pemirsa Ruwet TV kembali bersama kami di rumah kita. Kali ini bersama saya Tarjan Sopyan sebagai tuan rumah di rumah kita pada hari ini. Kita akan mengeksplor bagaimana perjuangan masyarakat Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, di mana kabupaten ini merupakan kabupaten terujung wilayah timur Kalimantan Barat. Sudah lama masyarakat di sana memperjuangkan agar adanya berdiri sebuah sekolah tingkat sekolah menengah atas seperti itu. Namun sampai saat ini perjuangan yang dilakukan, yang dipimpin langsung oleh kepala desa sebagai koordinatornya di sana sampai saat ini belum terrealisasi. Bersama saya sudah hadir Kepala Desa Bongkong, ada Abang Daraub ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi ada agenda apa Pak di Pontianak Pak? Jadi pas kebetulan kemarin kami ada pelatihan operator desa, tapi tidak seluruhnya desa. Baik. Secara bergiliran bertahap. Ternyata hari ini ada 4 hari, hari ini selesai. Jam 11 tadi. Alhamdulillah selesai. Hari ini terima kasih Pak sudah datang di rumah kita. Kita akan berbincang bagaimana perjuangan Bapak dan teman-teman di Desa Bongkong ya, untuk ingin adanya keberadaan sekolah di sana ya. Apa bisa dijelaskan Pak kepada publik apa dasar masyarakat menginginkan keberadaan sekolah tingkat sekolah menengah atas di daerah Bapak? Jadi gini ya, saya sebagai kepala desa Bongkong, nama Abang Daraub, dan sangat peduli dengan masyarakat sekitarnya dan desa-desa tetangga, masyarakat desa tetangga. Jadi ini bukan semata-mata keinginan saya sendiri, dan keinginan orang banyak, masyarakat banyak, bukan masyarakat Bongkong. Desa tetangga, masyarakat tetangga yang berdekatan dengan desa Bongkong posisi jalan lintas, ya kan? ESMA ini kemarin udah pernah mau diajukan pada sekitar bulan tahun 2014 ya, tapi belum pernah diajukan proposalnya, sehingga pengurusan dulu ada juga yang sudah meninggal, jadi bubar. Pas kebetulan ya, mungkin ada dorongan juga dari masyarakat banyak. Saya pun ya sangat peduli juga dengan kemauannya masyarakat. Kita pun ngaju proposal, mintalah persyaratan dengan pihak yang berwenang di Dinas Provinsi Pendidikan gitu. Jadi setelah itu kami ambil persyaratan, kami bikin proposal. Ya, aju pertama untuk proposal pendirian SMA Negeri 2 Silat Hilir, Kecamatan Silat Hilir, Desa Bongkong, khususnya Kabupaten Putus Jibau. Pertama kami ajukan, barang itu ada yang salah, jadi tidak diterima. Itu tahun berapa Pak pertama mengajukan? 2014? 2014 belum pernah diajukan, hanya sudah membentuk panitia. 2014 itu pembentukan panitia? Belum pernah, hanya membentuk panitia, tapi belum terlaksana gitu, pengajuan proposal gitu. Waktu itu Bapak belum menjabat Kades? Belum. Sudah mulai ada wacana mulai. Termasuk saya juga waktu itu ada termasuk kepanitiaan di situ. Waktu itu. Ternyata bubar kan. Belum. Ya mungkin kesibukan masing-masing pengurus kan. Jadi kadang-kadang nak ingat dengan urusan yang mau kita laksanakan gitu. Setelah itu kemarin kami ngajukan, kami antar proposal pendana ke Dinas Provinsi, belum kita nyampai ke kantor-kantor lain, maupun Bepeda maupun Dewan maupun Gubernur, bawa ke Dinas Provinsi bahwa barang itu banyak kekurangan. Diberilah oleh mereka bagian kasih untuk membidangi ISMA di Dinas Provinsi kan. Diberilah persyaratan, kami ajukan kembali, pulang kami ke hulu lagi ke desa gitu. Setelah pulang ke desa lagi, kami minta revisi dari proposal itu, minta revisi kembali oleh Pak Camat kami, Yedi Surhaman. Ternyata dia tuh orang administrasi juga, orang pintar administrasi Pak Camat kami waktu itu, yang menjabat waktu itu. Jadi
ada juga kesalahan. Dia sendiri langsung bikin proposal itu. Langsung dia sendiri bikin gitu. Setelah itu baru kami lengkapkan dengan persyaratan-persyaratan. Mau kami ajukan persyaratan luas lokasi 1,5 hektar, tapi mereka harus mengatakan dalam persyaratan jangan kurang daripada 2 hektar. Berarti 100 kali 200, kan gitu. Dan kebetulan waktu itu orang yang punya tanah itu Pak Gapar, dia saya tanya, mau ngibahkan tanah? Siap katanya. Perlu dibayar? Enggak perlu. Saya ibahkan. Benar-benar apa mampu ngibah? Tanah 2 hektar bukan sedikit dong. Bilang kan? Kalau tanam sawit lumayan tuh, Pak. Bukan sedikit 2 hektar, bilang kan? Benar kan? Benar. Dan Mama Nuan udah ngizinkan. Mama pun udah nyuruh. Gitu. Langsunglah dibahkan ke desa gitu. Dibahkan desa untuk persyaratan bikin proposal gitu. Langsung dibahkan. Ternyata udah kami aju pertama, pertama tidak terima, kami kembali lagi. Kedua kali tanggal 26 bulan Juni kami ngaju lagi ke Pontianak. Pas tanggal 26 bulan Juni kami berada di Pontianak. Pengajuan pertama bulan berapa tuh, Pak? Pengajuan pertama sekitar bulan 2, bulan 3 lah. Tahun 2023. 2023. Iya. Habis itu diperbaiki lagi. Diperbaiki lagi gitu. Jadi barang itu proposal ini kalau untuk provinsi ya saya akui lah kan. Kalau belum genah mereka tuh mau menerima. Itu nyamannya, enaknya di provinsi. Kalau belum genah belum mereka terima. Ya kan? Kalau persyaratan tidak lengkap tidak diterima. Kalau udah lengkap baru diterima. Ternyata kami ngaju 26 tanggal 26 kemarin bulan Juni udah mereka periksa gini lembaran persyaratan semua lengkap baru mereka terima gitu. Udah setelah mereka terima kami pun ada berapa rangkap proposal yang kami sediakan. Ada tanda pita kuning merah hijau kan, tanda untuk kantor bupati, untuk kantor dewan, untuk kantor Bepeda kan, untuk kantor dinas pendidikan kan ada pita merah hijau kuning itu kan. Kami tanda semua dan diserah kantor dewan, diserah ke kantor gubernur, diserah ke kantor Bepeda, apalagi pendidikan itu yang diutamakan kan. Pas jadi bertemu waktu nyerah di kantor pendidikan, bertemu dengan kasih bagian membinangi Ismail. Cuma ibu itu saya pun lupa nama ibu, Cici ke apa ya? Gitu. Jadi barang itu kami nanti kata dia mungkin kami survei nanti sebelum ada gubernur nih ya. Sebelum ada gubernur nih, PJ gubernur. Waktu kami ngaju proposal, nanti kami survei. Mungkin kami survei ke daerah Empangau, karena ngaju juga proposal ini. Ismail pulang dari Empangau, baru mereka ke Silat. Tunggu-tunggu lah. Belum juga gitu. Jadi kedua kali aku pun dengan kawan-kawan milik Pontianak lagi. Bersama dengan kepala desa Nenganggeri. Berarti ada 2 kepala desa. Ada 2 kepala desa Nenganggeri waktu itu memperjuangkan SMK. Sama-sama ngadap PJ gubernur gitu. Sama-sama. Apa kebetulan satu mobil lagi kami kan? Gitu. Jadi adalah waktu kami kan. Ada waktu untuk ngadap PJ gubernur. Kebetulan PJ gubernur nelpon kepala dinas hadir juga. Bukan kita yang minta ngadap. Kita ini hanya ketemu dengan PJ gubernur. Tapi kepala dinas ditelepon oleh PJ gubernur. Hadir juga pada hari itu gitu. Selain Pak Kades dengan Pak Kades Nenganggeri, siapa lagi yang hadir pada saat itu? Waktu itu saya, kawan Pak Kades 1 dengan kawan kami 2 Pak Kades 1. Kami bertiga hadir itu. Kan di foto itu ada. Ada situ. Dan terkait masa kami ngadap PJ gubernur dengan kepala dinas pendidikan provinsi terkait di ruangan gubernur ya, di ruangan gubernur nih, bukan di mana-mana, di ruangan langsung nih. Kata PJ gubernur bilang nanti kami bahas kembali
katanya kami bahas kembali. Ya percayalah kita kan. Ya. Mungkin ini terlaksana lah kan. Itu proposal sudah masuk tuh. Udah masuk. Udah masuk. Beliau mengetahui enggak proposal yang udah mengetahui. Ya. Udah mengetahui karena waktu kami ngadap PJ Gubernur kami diberi juga penjelasan proposal udah masuk gitu. Oleh kepala dinasnya. Proposal udah masuk oleh Bapak. oleh kita gitu. Oh, baik. Bilang dengan PJ Gubernur dengan kepala dinas gitu. Mungkin kepala dinas kan nggak tahu juga ada kasih beritahu kepala dinas kan gitu. Ya. Karena waktu kami ngaju proposal nggak langsung ada kepala dinas gitu. Dengan kasih. Baik. Iya. Gitu. Ulanglah gitu, Pak. Jadi setelah itu 2002 kemarin ada PJ Gubernur tanggal 2 Februari. Februari 2024. 2024 yang ada PJ Gubernur tuh dengan kepala dinas tuh 2 Februari. Selain dia mengatakan akan meninjau melihat tadi apa yang beliau sampaikan kepada teman-teman waktu itu? Mereka tidak ada nyampai teman-teman yang untuk teman kami kah? Untuk Bapak dan teman-teman yang hadir pada saat itu, Pak. Dia tuh nak ngomong hanya gitu. Hanya nanti kami pelajari. Dibahas kembali nanti. Kami coba bermuk nanti dengan kepala dinas pendidikan nanti. Kata PJ Gubernur ngomong kan gitu. Dah berlanjut bulan kan 2024 ternyata mau pembahasan 2024 untuk anggaran 2025 kan. Ibu Lydia pas bilang dengan aku saya nak bisa untuk waktu itu gawai daya di Desa Rantau, di Sandangan Wow, di Dusun Rantau bersama-sama dengan Ibu Lydia, Bu Lydia siapa, Bu? Dewan Provinsi Pontianak yang bakal jadi tahun ini. Dapil 7 Kalbar. Dapil 7 Kalbar. Oh, baik. Dia bagian waktu itu ya PJ membidangi pendidikan. Bukan PJ apa tuh? PAW membidangi pendidikan. Maka saya suruh kawal juga kan. Jadi kebetulan Ibu Lydia menghadiri waktu pembahasan itu tanggal 14. Ya. Tanggal 14 bulan 7 waktu itu. Waktu pembahasan. Ya. Jadi Ibu Lydia bilang tidak ada masuk dalam pembahasan. Bagaimana saya mengawal? Malulah aku kan, gitu Pak. Itu cerita. Jadi apakah proposal kami ini nak dihirau mereka dari dinas pendidikan, kan gitu? Ataupun proposal kami itu udah tidak ada lagi di kantor, baik. Ataupun udah dimasuk dalam tong sampah, ataupun di bawah tanah 7 lapis. Katanya dari pemerintah apabila ingin memilihkan kepala daerah maupun bupati, maupun gubernur, maupun presiden, ya, yang program yang diutamakan pendidikan dan kesehatan. Ternyata saya sebagai kepala desa untuk mendukung masyarakat, bukan untuk pribadi saya, untuk masyarakat semua demi masa depan anak. Mengajukan untuk pendidikan demi masa depan anak, supaya anak kita ini ke depan pintar-pintar semua. Baik. Proposal kami nak dihiraukan. Berarti PJ Gubernur dengan kepala dinas waktu itu ingin membahas kembali nanti, berarti bohong. Nak benar itu, ya kan? Baik. Mengecewakan saya juga. Katanya mau ditinjau ke lapangan, ditunggu-tunggu, nak juga datang, ditunggu-tunggu, nak juga datang. Beban sebagai kepala desa kan? Beban saya sebagai kepala desa. Karena masyarakat menitipkan kepada Bapak. Menitipkan saya kan? Walaupun saya sebagai kepala desa Bungkung, tapi untuk desa tetangga kan, masyarakat desa tetangga kan udah beban dengan saya semua. Karena anak-anak semua kan kepingin juga sekolah. Tanggung jawab moral, Pak. Tanggung jawab moral juga kita kan. Dan kecewa juga kita dengan janji-janji mereka itu. Dan mau ninjau ke lapangan tapi tidak ada dilaksanakan gitu. Dan setelah itu ya aku berusaha karena waktu itu masih rimba, jalan masih rawa, pakai jalan kaki masuk ke lokasi itu pun kewalahan. Saya berusaha karena untuk perusahaan sawit kan
perlu juga peduli dengan masyarakat. Ya. Perlu juga peduli dengan apa yang maunya desa. Ya. Minta bantu. Saya hubungi, ngajukan proposal ke perusahaan sawit yang Ya. berdekatan, yang ada ranah gitu, Ya. ranah di desa kita gitu. Oke. Ternyata terrealisasi. Berarti lahannya sudah langsung dibersihkan. bikin jalan. Jalan juga udah siap. Oh, jalan juga udah siap. Jalan itu udah siap, bukan alang-alang, bukan main-main jalan itu. Ya, muatan belasan ton pun mampu nginjak jalan itu. Saya kira nak segitu jalan tuh abal-abal. Ternyata dibikin mereka bukan abal-abal. Besar. Dengan besar, dengan kekuatan itu. Oke, Pak Kades. Ya. Pak Kades, memang saya perlu jelaskan juga, memang untuk pendidikan tingkat SMA, SMK itu memang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ya, beda dengan SMP dan SD merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Seperti itu. Bisa dijelaskan Pak Kades kondisi masyarakat di sana, mengapa masyarakat itu menilai bahwa selain dari memang untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sudah pasti Pak ya. Iya. Nah, Ya, mengapa masyarakat menilai bahwa keberadaan SMA 2 di Silat Hilir ini sangat penting Pak? Perlu dilakukan pembangunan mendesak seperti itu. Ya, bagus. Terima kasih Pak. Ya. Saya jawab. Mereka kepingin masalah beradanya SMA Negeri 2 Silat Hilir yang terletak di Desa Bungkung, karena terutama di Desa Bungkung SMP punya. Ya. Di Desa Bungkung. SD nomor 7, SMP nomor 3 di Desa Bungkung. Dan SMP Pendukung pun berdekatan juga Ya. dengan SMP Bungkung. SMP Miau Merah, SMP 5 Miau Merah, SMP 3 SMP 2 Miau Merah, SMP 5 Sunggul. Ya. Sungai Sena. Sedangkan Bungkung SMP 3. Ya, SMP 3 Silat Hilir gitu. Kebetulan barang itu bukan kebetulan Pak, ya, memang kenyataan. Anak-anak sekolah itu pesisir jalan lintas, ya, jauh Pak, jauh daripada mengejar pesisir Kapuas, Sungai Kapuas. Yang tempat keberadaan SMA 1. SMA 1, SMA 1, SMA letaknya kota kecamatan, Ya. letak kota kecamatan, nyeberang lagi, Nyebrang Sungai Kapuas. pakai ketik-ketik, biaya lagi. Sungai Kapuas. Nyeberang Sungai Kapuas, Itu setiap hari setiap hari. udah bertahun-tahun ini Iya, seperti bertahun-tahun itu. begitu terus. Nggak ada henti-hentinya. Ya. Ada juga yang ngekus, ada juga yang apa tuh keluar masuk terus tiap hari gitu. Baik. Nggak semuanya bisa membiayai rumah kus Ya. untuk anak-anak orang tuanya, ya kan? Jadi, sedangkan jarak, ya, jarak dari pantai ke Puas ngejar ke Simpang Silat udah 15 kilo Pak. Belum lagi ngejar ke Bungkung. Belum anak-anak Belum yang lagi tinggal ngejar di ke desa. Rumbi, desa Rumbi. Belum lagi ngejar ke desa Seberu. Ya. 40-an Pak, jarak itu. 40-an kilo. Sedang desa-desa ini tetangga semua. Anak sekolah kebanyakan sekolah di SMP di Bungkung, SMP 3 Negeri Bungkung. Otomatis mereka tamat dari itu tetap masuk ke SMA. Kalau ada punya SMA 2 Silat Hilir yang terletak di Desa Bungkung tetap masuk ke situ. Dan saya kira Pak, untuk tahun pertama sempat SMA itu berdiri untuk tahun pertama penerimaan anak murid siswa. Tidak cukup 2 kelas Pak. Mau 3 kelas. Baik. Tidak cukup 2 kelas. Ada berapa SMP Pak sana untuk mendukung itu Pak? 3 SMP. SMP 3 Desa Silat Hilir, desa yang terletak di Desa Bungkung. SMP 5 Silat Hilir yang terletak di Sungai Sena. SMP 2 Silat Hilir yang terletak di Desa Miau Merah. Berarti dari 13 desa di Kecamatan Silat Hilir itu ada berapa SMP totalnya Pak di sana Pak yang Bapak ketahui? 6 SMP. SMP. Artinya kalau satu SMP saja setiap tahun meloloskan 50 siswa, artinya ada 300 siswa yang harus ditampung di SMA Betul? 1 itu. Ya, betul. Jika fasilitasnya terbatas, artinya anak-anak akan kesulitan Pak. Kesulitan berhamburan sekolah Pak. Yang kedangkan ngejar dari Bungkung, membawakan biaya, membebankan jiwa, baik-baik bagus dalam perjalanan, ada suatu hal
kan? Baik. Ngejar ke Sintang, ngejar ke Karena nyebrang Sungai Kapuas juga membahayakan keselamatan ya Pak ya. biaya juga, bahaya juga. Bahaya keselamatan. Kalau bawa motor bisa motor tenggelam, motor yang kita pakai. Kalau karam, Karena ada kos juga yang harus mereka keluarkan Pak ya. ya. Kos itu mereka keluarkan per bulan Pak. Orang tua yang biaya tuh. Itu kalau masyarakat yang mampu kan. Yang mampu, yang tidak mampu, gimana cerita? Baik. Tidak semuanya anak sekolah tuh orang tua tuh mampu semua. Baik. Maka untuk SMA 2 silat ilir, kami sebagai masyarakat orang tua silat ilir untuk posisi jalan lintas kepingin SMA 2 yang berada silat ilir di Desa Bungkung kepingin siap dibangun, minta siap dibangun. Karena informasi yang saya terima selain dari Pak Kades dan beberapa masyarakat, orang tua siswa dan juga guru-guru mendukung juga Pak ya. Ya betul. Mereka juga pernah ikut Pak Kades melihat lokasi itu. Ya betul. Dan kan dukungan yang mereka sampaikan secara tertulis Pak. Ada yang secara tertulis. Yang kades-kades ya. Yang kades-kades secara tertulis Pak. Bukan hanya sekedar ngomong lisan ya. Ya. Beri surat pernyataan bahwa siap mendukung, tanda tangan di atas materai. Bukan tanda tangan di atas materai, tanda tangan dicap. Ya. Kades ya, dicap kepala desa. Desa sedangkan desa yang tidak satu tanah dengan posisi yang jalan desa Penai, beri dukungan juga Pak. Dukungan juga. Desa Penai, kepala desa Penai, beri juga dukungan secara tertulis. Apalagi desa Bukit Penai, desa Miau Merah, desa Sungai Sena, desa Setunggul, desa Nanganuar, desa Rumbi, desa Semeru. Ada 6. Semua memberi semua dukungan untuk pendirian ISMA ini. Baik. Biasanya adalah untuk pembangunan seperti itu biasanya disuarakan masyarakat juga melalui forum musrenbang desa biasanya Pak. Itu bisa juga disampaikan masyarakat Pak ya. Selain secara resmi mengajukan proposal seperti itu Pak ya. Ya betul. Artinya Bapak sebagai kepala desa di sana setiap musrenbang. Iming-iming mereka walaupun musrenbang minta usahakan dirikan ISMA. Setiap musrenbang itu. Setiap musrenbang. Maka saya berniatlah untuk mengabulkan, kalau dapat kita usahakan gitu. Gitu Pak. Baik. Artinya syarat-syarat yang diminta oleh Dinas Pendidikan saat itu memang secara garis besar dipenuhi oleh masyarakat sana. Syarat-syarat untuk mendirikan sebuah sekolah gitu Pak ya. Termasuk pengadaan lahan tadi. Ya. Memang sudah diperjuangkan gitu. Begini Pak. Untuk pengadaan lahan memang uang pribadi yang punya itu Pak. Ya. Bukan lahan untuk tanah desa, bukan. Lahan orang pribadi, uang yang hidup pas-pasan Pak. Yang punya tanah itu. Nak semua dahnya untuk demi pendidikan, demi masa depan anak-anak cucu. Orang hidup pas-pasan tanah sekian banyak. 2 hektar bukan sedikit Pak. Ya. Ya. Tanam sawit berapa per bulan tuh hasilnya? Sekarang bukan zaman karet lagi, udah zaman sawit. Betul. Iya kan? Kalau orang nak betul-betul nak ikhlas, nak akan nyerah itu Pak. Apa aku tanya ibu punya Pak Gapar, Bu, Nuan nyerahkan tanah rugi nak Nuan? Nak saya rugi bang, dia panggilku abang. Ya. Walaupun saya keponakan dia. Ya. Nak saya rugi bang. Apa sebab nak rugi? Yang penting tempat aku ramai. Kalau dijual Mantap aku bilang. satu kapling sudah berapa duit? Iya, Pak? yang penting tempat tanah aku ramai. Dia bilang gitu. Nakkan saya rugi. Baik. Jadi setelah apa respon dan tanggapan masyarakat di sana Pak setelah mendengar proposal yang Bapak ajukan, sudah masuk, diajukan namun belum terrealisasi. Mereka bertanya-tanya Pak. Kecewa. Dengan saya, kecewa juga. Kapan mereka bertanya-tanya terus, maupun guru-guru SMP, maupun guru-guru SD, maupun masyarakat yang sekitar Bungkung, masyarakat di sisi lain bertanya terus Pak. Dengan saya, kapan Desa Bungkung berdirinya ISMA? Baik. Kapan ISMA 2 negeri berdiri? Bertanya terus Pak. Baik. Dengan saya, sabar Bu, Bapak, aku bilang. Itu bukan kita hanya mengajukan, tapi kita tergantung orang provinsi Bu. Kalau terrealisasi, enggak, ya udah, berarti mereka nak mengajukan untuk kemauan kita pendidikan anak-anak masa depan, aku bilang. Baik. Aku bilang itu, mereka tuh.
Karena mereka niatnya anak-anak akan jauh sekolah gitu Pak. Ya. Ya kan hal-hal yang misal ada suatu hal di jalan, biaya pun gitu juga kan, hujan kena hujan kan gitu. Jadi gini, intinya gini Pak, saya minta dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi maupun PJ Gubernur, terutama PJ Gubernur lah, untuk kebijakan-kebijakan untuk anggaran. Minta ada perubahan. 2025 akan terbangun SMA 2 Negeri Silat Lilir, Desa Bongkong, Kecamatan Kabupaten Kupat Hulu. Ya. Kalau perlu di anggaran perubahan di Oktober ini Pak ya? Ya, kalau perlu anggaran perubahan Oktober ini udah ada perubahan. Koskan ke situ. Ya, koskan ke situ. Memang kalau kita lihat Pak, data dari dinas dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2019 sampai 2024 itu di angka 209 miliar Pak untuk pembangunan SMA, SMK baru di Kalimantan Barat ya. Di tahun 2023 itu yang paling banyak ada 24 sekolah, itu total anggaran 90 miliar lebih. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak tadi juga bisa terakomodir seperti itu Pak ya. Nah karena memang sekarang yang digaungkan pemerintah itu kan menuju Indonesia Emas tahun 2045 kan. Betul. Nah, untuk menjadi Indonesia Emas tentunya yang kita bangunkan indeks pembangunan manusianya Pak ya. Iya betul. Nah, untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia tentunya melalui sektor pendidikan salah satunya. Betul. Nah, sehingga ini menjadi perjuangan masyarakat di sana. Nah, setelah proposal ditolak dan apa namanya? Tidak dibahas. Tidak dibahas kemarin. Apakah ada komunikasi lagi Pak dengan pemerintah ataupun melalui wakil-wakil Bapak yang ada di parlemen seperti itu? Hanya dengan Ibu Lydia, minta tolong bantu. Tolong bantu diusahakan. Bila perlu saya sudah nitip dengan Ibu Lydia, kalau bisa ada perubahan, minta perubahan. Karena kalau nunggu pembahasan 2025 untuk 2026, lama kelamaan masyarakat nunggu Pak. Ya. Maunya saya 2024 ini, anggaran 2024 perubahan Oktober kan? Iya. Maunya 2025 terlaksana pembangunan. Itu maunya saya. Jadi nak kelamaan mereka tunggu. Kalau dari 2025 untuk 2026 itu kelamaan Pak. Lama, betul. Karena jumlah penduduk juga akan meningkat. Ya, akan meningkat. Ya, anak-anak juga akan membutuhkan akses sekolah yang lebih dekat ya. Betul. Baik. Sebenarnya perjuangan ini tadi dari 2014 Pak ya. Nah, sebetulnya pembentukan panitia. Jadi walaupun sudah belum dibahas oleh pemerintah provinsi, panitia yang sudah terbentuk tadi memang masih utuh saat ini Pak ya. Udah panitia baru semua. Iya, maksud saya panitia baru itu masih ibaratnya masih siap sampai saat ini. Masih siap. Artinya belum bubar. Dan masih menanti. Masih menanti. Betul. Baik. Dan guru-guru pengajar honor pun sudah siap. Kalau membutuhkan pengajar honor. Baik, kalau Bapak lihat di sana ketersediaan tenaga pendidik kita bagaimana Pak untuk menunjang dari sekolah yang mungkin akan didirikan itu? Cukup lumayan. Cukup. Ya. Anak-anak sarjana banyak. Sarjana banyak. Bagian pendidikan, bagian kesehatan pun ada. Banyak. Bisa dibantu untuk honor minimal. Selain dari pegawai negeri kan, kemungkinan dalam satu sekolah negeri itu harus ada pegawai negeri 1 orang, 2 orang guru, terutama kepala sekolah kan. Baik. Ya kan? Ya. Selain pada itu kekurangan guru kan bisa ngambil orang-orang kita situ. Betul. Orang-orang kita sekitar desa Bongkong maupun desa mana-mana yang berdekatan, yang ada potensi untuk mengajar gitu. Baik. Nah, setelah kemarin Pak proposal dimasukkan, bagaimana Pak kondisi di sana? Apakah masyarakat juga lahan yang sudah disiapkan tadi mereka juga kecewa ataupun sementara seperti apa Pak kondisinya? Nak juga kecewa Pak. Tapi barang itu masih saya perjuangkan. Saya bilang dengan masyarakat pun masih dalam perjuangan. Jangan bapak-bapak ibu-ibu kecewa. Tetap diperjuangkan. Langkah apa lagi? Kapanpun harus berdiri. Baik. Itu niatnya saya, kapanpun harus berdiri. Semua itu. Saya nak nyuruh, saya sendiri pun tidak akan putus berjuang Pak.
Pribadi saya tidak akan putus berjuang. Demi masyarakat banyak, demi anak-anak kita masa depan. Ya. Bukan kepentingan pribadi saya. Ya. Kalau Bapak melihat kondisi sekolah yang ada di sana Pak untuk SMA 1 itu, apakah setiap tahun anak-anak juga kesulitan karena kapasitas gedungnya kecil, sehingga ini juga menjadi salah satu dorongan agar adanya sekolah baru di sana Pak? Tidak juga. Memang kondisinya jarak ya? tempuhnya. Jarak. Ya, jarak tempuhnya. Dan kalau kita nilai posisi Kapuas, walaupun adanya SMA di posisi jalan lintas, tidak akan menghilang terlalu banyak untuk anak-anak yang di posisi Kapuas untuk SMA Negeri 1 gitu. Baik. Baik. Saat ini Bapakkah tadi yang Bapak sampaikan tadi mengatakan bahwa PJ Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikannya bohong. Apa dasar Bapak sehingga menyampaikan pernyataan seperti itu, Pak? Ya, betul. Sehingga saya menyampaikan pernyataan seperti itu, ya. Karena mereka ada janji. Janji bagaimana? Janji akan dibahas. Kepala Dinas dengan PJ Gubernur membahas nanti. Tapi tidak dibahas. Maka saya mengatakan bohong. Ternyata dalam penganggaran 2024 untuk 2025 tidak ada dibahas. Tidak dibahas. Jangankan dibahas antar mereka kepala dinas dengan gubernur, dibahas itu pun tidak ada dalam pembahasan anggaran. Kan gitu. Kalau udah dibahas mereka antara kepala dinas pendidikan dengan gubernur, pasti pembahasan itu tetap ada. Baik. Muncul. Kan gitu. Tetap ada muncul anggaran 2024 untuk 2025. Kan gitu. Berarti mereka itu tidak hanya ngomong Kira-kira depan saya gitu. Kira-kira dijadikan apa proposal yang Bapak sampaikan itu oleh mereka itu? Jangan-jangan udah di bawah tanah 7 lapis ataupun di dalam tuk sampah. Tidak ada berada di kantor lagi. Ya. Ya kan? Saya kira gitu, Pak. Saya kira gitu. Karena kemungkinan ya mungkin harus ada duit juga. Baik. Untuk memperjuangkan kalau tidak ada duit ataupun kawan dekat yang dekat dengan kepala dinas ataupun dekat dengan PJ. Kalau nak kawan dekat, kalau tidak ada duit mungkin tidak terima. Dan dia hiraukan mereka kayak gitu. Intinya gitu, Pak. Baik. Baik, Pak. Tadi perjuangan sudah melalui berbagai tahapan, namanya pembangunan pasti proposal. Ketika proposal tidak tanggapan, habislah ceritanya. Ya, kan? habis. Nah, apa Pak harapan Bapak kepada pemerintah dan juga DPR yang memiliki kewenangan juga dalam pengawasan terkait realisasi dari pembangunan sekolah yang diharapkan oleh masyarakat di daerah Bapak, Pak? Silakan, Pak. Harapan saya minta diterrealisasi, Pak. Bila perlu harapan saya ada perubahan Oktober nanti untuk pembangunan SMA Negeri 2 Silat Iris di Sabungkong, minta diterrealisasi untuk 2025 pembangunan. Dirinya pembangunan, itu harapan saya. Baik. Biasanya kalau pengajuan di tahun anggaran yang berbeda itu harus menyiapkan harus memasukkan proposal lagi dia, Pak. Iya, betul. Bapak juga siap? Siap. Baik. Baik, Pak. Karena bekas masih tersimpan. Ya. Masih tersimpan semua di laptop. Berarti diajukan lagi. Tinggal ngaju mengubahkan tanggal tahun ya. Ya. Baik. Karena kita sudah di penghujung diskusi kita, Pak, pada sore hari ini, mungkin ada hal yang Bapak ingin sampaikan baik kepada pemerintah yang memiliki kebijakan maupun kepada masyarakat Bapak yang sangat berharap menitipkan amanah kepada pundak Bapak untuk memperjuangkan sekolah di daerah Bapak. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, mungkin peribahasa saya kasar terhadap pemerintah provinsi maupun PJ Gubernur. Sekaligus saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang itu yang harus saya katakan sesuai dengan fakta. Saya mohon maaf sekali lagi untuk pemerintah di pemerintah yang terkait di provinsi.
ya. Dan untuk masyarakat, saya mohon juga tunggulah, bersabarlah. Bagaimana terrealisasinya, kapan mereka untuk melaksanakan apa inginnya kita bersama untuk masyarakat kita banyak. Baik. Dan untuk anak-anak kita depan, tunggu bersabar kita ya. Baik. Mungkin itu pesan dan kesan saya. Dan sekaligus saya minta maaf untuk bapak-bapak yang terkait di provinsi maupun kepala dinas yang terkait maupun gubernur. Saya sekaligus mohon maaf sekali lagi. Baik. Dengan peribahasa saya yang terlalu gitu keras, memang itu kuncinya saya ingin memperjuangkan suatu hal. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, tadi penghujung diskusi saya dengan Kepala Desa Bongkong, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Bapak Abang Deraup ya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa lahan yang disiapkan oleh masyarakat di Kecamatan Silat Hilir untuk pendirian SMAN 2 Silat Hilir itu sangat dekat dengan jalan aspal ya, jalan aspal yang sering digunakan oleh masyarakat menuju Kota Putus Sibau seperti itu. Namun apa yang menjadi harapan belum direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, semoga sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa di tahun anggaran berikutnya ini bisa terrealisasi ya, meskipun perjuangan mereka sudah juga memerlukan waktu yang sangat panjang, namun masyarakat di sana juga sangat berharap agar apa yang menjadi cita-cita mereka ini bisa terwujud, karena ini merupakan bagian dari bagaimana mendekatkan masyarakat kepada fasilitas pendidikan ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Kepala Desa pada hari ini di rumah kita ini bisa tersampaikan langsung kepada pemegang kebijakan di Provinsi Kalimantan Barat. Demikian diskusi kita pada hari ini. Kami akan menghadirkan narasumber-narasumber lain yang inspiratif yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat pada saat ini. Saya Tarjan Sopian, tuan rumah di rumah kita, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Salam pemberdayaan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.